Di sini saya sudah menunjukkan ya pakisan yang menempel di pohon sawitnya ya. Jadi kawan-kawan, Bang, kenapa kok kalau nggak dibersihkan ya? Ada dua kawan-kawan. Jadi yang pertama itu satu, kalau dia terlalu semak ya, terlalu semak di batang pohon sawitnya, kalau kita panen sawit dan brondolannya ya, dia kan pasti akan masuk di sela-sela ya lepas sawit ini kan kawan. Nah, akan masuk di sela-sela pelepas sawit ini akan menyebabkan pertumbuhan dari biji brondolannya lebih mudah. Kenapa kok lebih mudah bang? Iya kawan-kawan, karena memang pakis-pakisan ini dia lembab di pohon sawit, jadi dingin lah ya untuk batang pohon sawitnya itu, jadi lebih lembab. Nah, itu minusnya pertama. Dan kedua ya, ini juga nanti jadinya sarang tikus senang dia kawan-kawan ya. Sarang tikus dia senang buat rumah di pakis-pakisan. Setelah buat rumah di pakis-pakisan yang menempel di batang pohon sawit, nah, naiklah dia ya kan, menggigiti buah sawit. Biasanya yang digigit itu buah sawit yang masih mentah ya, masih mentah dia, bijinya itu masih berair lah, kalau kita orang Jawa bilang cengkir lah, masih enak digigitinya lah ya. Jadi kan rusak tuh buah sawitnya, dia jadi kurang bagus lah bentuknya, tidak profesional. Jadi kan kawan, untuk keuntungannya sendiri, pohon sawit ini satu melembabkan kan kawan. Jadi pohon sawitnya itu batangnya tidak terlalu kering ya. Dan pakis-pakisan ini juga saya pernah baca artikel, cuma ini saya tidak menyarankannya. Ada yang bilang itu bagus untuk di pohon sawit, ada juga yang bilang nggak bagus untuk di pohon sawit. Pro kontra lah kawan-kawannya. Tapi memang di sini disuruh membersihkan. Dibersihkan bertujuan untuk ya itu tadi. Karena di sini tikusnya luar biasa kawan-kawan. Karena populasi ular di sini sudah jarang ditemukannya. Karena memang di sini ular diburu. Karena bukan ular-ular sawah yang ada, ular-ular kobra, ular-ular yang berbahaya lah untuk pemanen ya. Jadi banyak diburu. Tikus merajalela lah ya kan. Makanya kami bersihkan. Dan tukulan dari sawit juga ada kawan-kawan. Nah ini contohnya kawan-kawan, saya dekatkan ya dengan kamera handphonenya. Nah ini kawan-kawan contohnya. Nah, ini kan brondolan sawit yang tumbuh di batang. Kalau dibiarkan dia menjadi besar, pasti akan berefek pada tanaman sawit ini sendiri ya kan. Inilah dia brondolan yang menyangkut di sela-sela pakisan. Kalau dibiarkan yang seperti ini masih bisa membesar lagi ya, karena memang kegunaan pakisan ini di pohon sawit dia untuk melembabkan. Tapi kalau terlalu berlebih ya berbahaya juga. Satu, untuk bisa menjadi sarang tikus. Kedua juga tukulan sawit ini lebih mudah tumbuh. Ini juga ada lagi kawan-kawan contohnya ya. Seperti ini, kita lihat sama-sama ya. Di sela-sela pohon sawit inilah dia tumbuh. Nah, ini kalau dibiarkan ya besar sekali. Jadi ada baiknya juga kita bersihkan. Nah, enggak, cabut pun sudah payah kawan-kawan. Karena akarnya sudah menyebar di batang pohon sawit. Ini saya sediakan parang ya untuk memotong batang sawit yang tumbuh liar.
Nah, ini lagi tumbuh lagi ya. Nih, jadi kita perlu membersihkan. Sesekali bisa lah ya kalau ada waktu luang. Namun kalau nggak ada waktu luang ya gimana lagi ya. Karena kan memang petani ini sibuk. Ya. Tapi kalau lebih bagus memang dibersihkan. Ya. Oke kawan-kawan, kita lihat ya proses pembersihannya untuk pakis-pakisan yang ada di batang pohon sawitnya. Oke, kita bersihkan ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, udah bersih ya. Jadi memang kegiatan ini jika diperlukan di kebun kamu untuk dibersihkan, silahkan dibersihkan. Namun jika tidak diperlukan, ya sudah, tidak apa-apa kawan-kawan. Yang penting kan saya sudah menjelaskan ya kenapa harus dibersihkan. Oke kawan-kawan, terima kasih kalian sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.